Ya, halo, apa kabar Famer and Stationers? Dimanapun Anda kembali berada di Fame Station, sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, IPB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan perekonomian di Indonesia. Saya Hardi Hermawan dari Fame Station. Kita akan berbincang selama kurang lebih 30 menit, tidak terlalu lama. Membahas tentang ekonomi memang tidak perlu lama-lama, karena yang penting itu kerjanya di ekonomi, itu bukan bahasannya. Dan kali ini kita masih di tengah pandemi. Jadi pada hari Kamis ini, tanggal 8 Juli 2021, jumlah kasus baru yang tercatat itu mencapai 38.000 lebih. Sorry, iklan lewat baru. 38.000 lebih. Jumlah kematiannya 800.000 lebih. Jadi memang masih dalam situasi yang sangat mencekam. Kita akan membahas mengenai bagaimana kita bisa bertahan dalam situasi seperti ini. Survival Economics di era PPKM darurat. Dan saya sudah bersama dengan dua orang narasumber yang akan membantu kita membahas mengenai persoalan itu. Dr. Iman Sugema, dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, dan Raden Abdul Azwar Rauf, atau Raden Rauf, atau Om Auf, atau Kang Auf, selebgram terkemuka nasional saat ini, seleb tweet yang juga sangat populer, alumni IPB. Apa kabar, Kang Iman, Kang Auf? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, Salam kenal masih semuanya. baik ya, di hari kelima kita PPKM ini masih bisa bertahan ya? Iya, mau nggak mau harus bisa bertahan nih. Kang Iman, ini saya mau kasih tahu ya, yang namanya Raden Rauf beberapa tahun yang lalu di Twitter kerjanya nakut-nakutin orang. Apalagi sekarang ini malam Jumat nih, pas nih. Betul. Malam Jumat. Jadi dia dulu itu setiap malam Jumat nulis cerita-cerita serem kerjanya. Nakut-nakutin orang, se-Indonesia takut semua sama dia. Nah, sekarang kita ingin tanya, dengan situasi yang seperti sekarang ini, lebih menakutkan sekarang atau cerita-cerita yang dia dulu bikin itu? Itu ada ceritanya tuh, Kang Hardi. Ini sebelumnya saya mau menyapa dulu Pak Iman, Kang Hardi, dan teman-teman semuanya. Salam kenal, saya Rauf. Mungkin banyak yang belum kenal di sini. Ini yang paling terkenal dari semua orang yang ada di sini. Tadi ngebahas tentang saya dulu nge-tweet serem, itu ada ceritanya tuh. Kenapa? Jadi gini, itu namanya kita sedang mencari jati diri untuk membentuk personal branding. Itu ada ceritanya tuh. Dulu itu saya dalam masa pencarian membangun sebuah personal branding itu dari mulai dulu yang dibilang tadi Kang Hardi, cerita serem setiap malam Jumat, terus bikin puisi, terus main motor, main mobil, cinta-cintaan, traveling, fotografi, itu semua adalah sebuah perjalanan mencari. Ya kalau kita bilang kan mencari jati diri. Kalau bahasa kerennya itu membangun personal branding di sosial media, di dunia digital. Dan akhirnya sampai sekarang ternyata personal branding saya yang terbentuk adalah seseorang om-om sok bijak yang sering ngasih tips tentang percintaan gitu. Mungkin caranya ya berarti tadi ada yang lewat mobil, motor, otomotif, atau traveling. Tapi tetap ada benang merahnya adalah tips percintaan gitu. Kalau sekarang ditanya masih sering nge-tweet serem-serem nggak? Udah nggak pernah karena sekarang udah nggak berguna karena udah sedikit peminatnya. Karena yang banyak sekarang nanyain, Om cariin jodoh Om gitu. Jadi sekarang yang serem-serem udah tidak terlalu banyak peminatnya. Mungkin karena suasana sekarang juga sudah serem benar. Udah serem beneran. Udah serem beneran. Anda mengalami nggak ya di sekarang benar-benar serem gitu situasi ini? Sebenarnya sih begini, kalau sekarang lagi rame-rame WFH, mungkin dari yang pertama waktu PSBB pada WFH gitu ya. Saya sebenarnya udah pengalaman karena saya WFH udah bertahun-tahun. Karena saya kerjanya memang dari rumah dari dulu kan. Jadi tapi pasti ada efek dan dampak yang yang saya alami juga karena kan dulu sering dapat job off air, misalnya dapat ke acara premier film, terus ngisi acara di luar gitu. Kalau sekarang kan udah nggak ada sama sekali. Jadi ya jobnya yang di online aja begitu. Menghasilkannya pemangkasannya itu kira-kira berapa persen pengaruhnya terhadap yang biasanya Anda dapatkan? Itu perjalanannya
agak unik nih waktu waktu ini dari mulai pertama pandemi ya, dari awal pandemi itu ketika pas pertama kali awal pandemi itu kan orang panik semua tuh kan. Hmm. Sampai bener-bener yang yang pada panik buying segala macam gitu. Ya, Terus ya. itu saya kan di di sosial media itu kan dapat salah satu jobnya itu kan endorsement kan. Itu ada case bahkan seorang konten kreator dia lagi kerja, ya lagi endorsement lah salah satu produk di waktu saat-saat masih genting itu lagi pada panik-paniknya. Dia padahal kan kerja, memang jobnya itu endorse gitu kan. Itu dicaci maki sama netizen, dibilang lu nggak punya hati ya, orang lagi pada panik, lagi pada susah, lu endorse gitu. Ya padahal kan itu kerjaan kita. Salah gua apa gitu. Tapi sama netizen dicaci maki itu saya 2 minggu kali. Itu job bilang ke manajer tolong di hold dulu. Gue nggak mau dicaci maki gara-gara kayak gini nih. Tolong. Jadi lihat orang dicaci maki aja Anda ngeper juga jadinya. Netizen Indonesia ganas, Bang. Iya, ganas. Aduh, jadi Kang Iman ini apa yang dilakukan oleh Raden Rauf ini, Kang Auf ini kan zaman Pak Iman baru lulus belum ada gitu pekerjaan-pekerjaan yang model seperti ini. Ini berkembang belakangan, jadi penghasilan yang menjanjikan, jadi pendapatan yang menjanjikan, tapi kemudian sekarang juga terkena problem dari pandemi. Nah, dilihatnya bagaimana ini? Ternyata ada jenis-jenis pekerjaan baru yang kemudian cukup menjanjikan, banyak digalangi oleh anak muda, tapi itu pun ternyata agak sulit gitu menghindar dari terpaan krisis pandemi ini. Silakan, Henry. Jadi pada prinsipnya sih semua sektor, semua orang itu terdampak negatif. Ya. Pada prinsipnya ya. Tadi kalau dibilang di awal-awal itu ada panik dan lain-lain, itu hanya spot, ya kan? Dalam konteks yang sekarang sebetulnya dampaknya jauh lebih parah, ya, jauh lebih parah karena sebagian besar penganggur itu kan sekarang adalah penganggur baru. Artinya orang yang baru dipecat dan lain-lain. Itu mayoritas penganggur adalah mayoritas yang baru-baru ini kehilangan pekerjaan. Itu menunjukkan bahwa memang terutama sektor-sektor seperti pariwisata, kemudian traveling, ya kan, hotel, restoran dan lain-lain. Itu adalah sektor-sektor yang memang sangat kontak intensif, ya. Jadi mereka melakukan menyediakan jasa secara kontak fisik langsung. Nah, tentunya agak berbeda yang contactless, ya kan, artinya yang remote, tidak melalui kontak langsung seperti Om Auf ini kan mestinya saat ini sedang menikmati bisnisnya lagi booming, ya kan? Karena ada substitusi antara yang kontak intensif dengan contactless. Mau tidak mau harus seperti itu. Hukum ekonominya akan seperti itu. Tetapi sebelum saya terlalu serius nih, ya, saya pengen tanya ke Om Auf. Ini kan second wave, ya, gelombang kedua. Ya, saya boleh tanya dong, apa hubungan second wave dengan second wife? Ini ujian S1. Kalau second wave itu serem. Kalau second wave itu biasanya nyenengin. Asal nggak ketahuan first wave. Astagfirullahaladzim. Tolong ini nanti kalau di-upload di YouTube, diedit. Mampus si Mama Gia nonton. Ampun Pak, bercanda. Sama-sama bikin bangkrut. Sama-sama bikin bangkrut, bener Pak. Persamaannya itu. Sama-sama bikin bangkrut. Oh, ternyata second wife tuh bikin bangkrut. Saya nggak tahu Pak, karena saya belum pernah. Ya. Tapi jangan dicoba lah. Jangan dicoba. Jangan ada pelajaran dari yang lain. Oke, jadi
semuanya mengalami dan terdampak dengan situasi macam begini. Tapi ada beberapa sektor yang mungkin bisa bertahan. Nah, sektor yang digeluti Kang Auf ini mungkin bisa bertahan. Anda sendiri yakin nggak? Masih begini sih Pak. Kalau saya bilang terdampak juga, tapi saya juga bersyukur alhamdulillah masih jauh lebih mendingan gitu daripada yang memang tadi dibilang Pak Iman harus kontak ya, harus yang offline lah gitu. Karena kan saya misalnya kayak konten kreator berkarya di YouTube itu kan dapat dari AdSense kan, dari YouTube. Itu kan tergantung bagaimana kita bikin konten kita upload ke YouTube. Terus ya sekarang pinter-pinter kita berkreasi. Kalau misalnya kemarin sering traveling dan sekarang kurang nggak bisa, ya sekarang kita bikin kontennya misalnya live streaming kayak gini, itu kan masih bisa ya sekarang kita harus muter otak gimana caranya biar kita tetap bisa berkarya dan tetap bisa menghasilkan gitu, karena sebenarnya ini balik lagi ke kita lagi kalau di online ya gitu. Tapi memang kalau dilihat dari pendapatan dari endorsement memang ada sedikit pengurangan sih, nggak sejor-joran kayak yang sebelum pandemi gitu. Tapi kan ini baru seminggu. Belum tahu nanti ke depan kira-kira gimana gitu. Dari perspektif yang kira-kira Anda lakukan, prediksinya akan bagaimana? Banyak orang yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah aja sama main handphone. Jadi kita pinter-pinter memberikan hiburan dan tontonan buat mereka lah gitu. Iya, dan PPKM kan bikin orang nggak bisa kemana-mana. Jadi lebih banyak yang galau, lebih banyak yang kangen. Nah ini lebih laku lah mungkin nanti. Iya, makanya kan sekarang tiap malam bikin live Biro Jodoh. Jadi kalau ada yang di sini nonton belum ketemu jodoh, silakan ikutan. Jadi memang balik lagi. Ya pinter-pinter kitanya gitu. Ini juga sekalian saya pengen sharing ke teman-teman juga kayak kayak jadi konten kreator itu kan mungkin beberapa tahun yang lalu itu belum ada gitu ya. Belum menjadi sebuah sesuatu yang dilirik gitu. Tapi kan sebenarnya ini tuh sangat dinamis gitu, dan kalau ngelihat potensi yang ada di dunia digital tuh sangat gede banget gitu. Sampai saya juga cerita, saya tuh resign dari kantor. Saya kerja sebelumnya di Astra Group, itu udah 10 tahun. Jadi saya memutuskan untuk resign karena sebelumnya saya mikir saya kerja 9 to 5 lah gitu kan. Terus saya cuman pakai waktu sisa saya, ya waktu sisa lah ya, untuk saya berkreasi di sosial media gitu. Tapi kok saya ngelihat ini justru lebih menjanjikan gitu. Kenapa nggak saya sekalian fokus ke sini gitu. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk resign dan fokus ke situ gitu. Anda berapa tahun bekerja di Astra? 10 tahun. 10 tahun hampir 10 tahun. Astra, salah satu perusahaan swasta terbaik di Indonesia, lulusan IPB, sarjana IPB, dan penghasilannya ya mungkin pasti cukup oke gitu loh. Kita tahulah kelasnya Astra, dan tapi Anda berani untuk keluar dan fokus di situ. Iya. Ya, saya sih nggak menganjurkan untuk begitu juga. Cuman saya pengen membuka bahwa... Nah, itu Anda nggak menganjurkan supaya nggak banyak saingan aja. Nggak, maksudnya di dunia digital itu mungkin gini ya, sesimpel ini. Kalau misalnya banyak orang yang cuman mikir main sosmed itu cuman buat seru-seruan, kenapa nggak coba berpikir bahwa kita itu kan, apalagi mahasiswa IPB ya, apalagi kita semua, apalagi yang punya usaha-usaha sendiri gitu kan, selalu mikirnya itu kadang-kadang cuman main sosmed itu ya udah sekedar main aja. Kenapa nggak kita sebagai seorang pelaku di situ gitu, sebagai konten kreatornya gitu. Nah, sebenarnya simple gitu. Orang nggak banyak mikir gini, ketika kita di dunia nyata, itu kan kita dikenal sebagai seseorang, misalnya Pak Iman adalah Pak Doktor, dosen IPB. Terus Kang Hardi gitu, sebagai seseorang yang dikenal di dunia nyata. Itu kita tinggal bawa itu ke sosial media. Tapi bisa jadi sebagai seseorang yang berbeda, bisa jadi sebagai seseorang yang sama, tapi akan lebih bagus kalau kita tetap jadi diri sendiri gitu. Kayak misalnya saya, aslinya kan saya nggak ngerti cinta-cintaan, tapi kan dipaksa dengan keadaan, saya akhirnya belajar. Dulu awalnya orang nanya cinta-cintaan, saya jawab
apa namanya sambil bercandaan gitu kan, sambil lucu-lucuan. Terus abis itu banyak yang nangkep dia ngetekin pacarnya, tuh kan kata Om Aup kayak gini, kata Om Aup, lah kok omongan gue jadi fatwa, serem. Jadi akhirnya saya belajar, mau nggak mau saya harus kayak punya tanggung jawab moral. Saya harus ngasih tahu yang benar nih karena omongan saya udah didengar orang. Jadi gitu. ilmu manajemen yang dipelajari di IPB berapa persen kepake di situ? Oh tetap kepake dong. Kepake. Karena di sini aja bilangnya kepake. Ini kan kepake. Jadi kan gini, saya kan manajemennya marketing. Oh iya. Jadi saya bisa jual apapun, termasuk jual diri saya sendiri. Oh. Oke, kayak gimana? Ini banyak sekali kan yang menariknya kalau situasi kayak gini. Kalau Om Aup tadi menganjurkan yang lain nggak usah katanya bukan kerja kantor untuk kesini. Tapi kalau Kang Iman melihatnya sebagai generasi yang lebih kolonial itu gimana ini? Begini ya, tentunya cara berpikir itu kan dibentuk dengan cara berpikir dan kemudian cara berbisnis ya, dibentuk oleh lingkungan. Kalau lingkungan kita nih, saya Kang Hardi itu kan, mohon maaf ya, secara rasional tidak akan pernah nyampe ke benak milenial seperti Om Aup. Tidak akan pernah nyampe. Pertama bahasanya berbeda, ya kan? Kedua cara bergaulnya berbeda, lingkungan yang kita geluti juga relatif berbeda. Tentunya dunia kreatif yang khususnya untuk milenial akan sangat berbeda dengan apa yang kita persepsikan gitu. Itu problem utama bagi generasi kolonial seperti saya yang ingin kemudian switch ke dunia digital. Itu problem utamanya. Karena secara market sudah tidak fit, ya kan? Perasaannya, kemudian cara berpikirnya, ya kan sudah tidak fit, tidak otentik lagi. Ya mau apa kalau sudah begitu, ya kan pasti kalah bersaing dengan orang-orang seperti Om Aup. Mohon maaf saja, ya kan, walaupun titel saya doktor atau apapun, I'm nothing untuk khusus di dunia percintaan ya. Gitu. Nggak akan laku kita. Nggak akan laku, mau dokter sekalipun ya. Tapi saya boleh nambahin boleh ini Pak dikit Pak. Jadi yang ingin saya sampaikan itu sebenarnya gini. Jadi ini kan sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa makin ke sini itu zamannya memang harus ke digital gitu kan. Jadi kayak misalnya mungkin audiens di sini tidak berniat untuk dirinya yang menjadi seorang konten kreator, tapi ini tuh bisa dipakai untuk misalnya mengembangkan usahanya gitu. Jadi kalau misalnya usahanya mau dipakai, jadi memang ada caranya. Jadi kalau saya selalu sharing ke teman-teman itu, saya bilang mau jadi selebgram, mau jadi YouTuber itu bukan bakat, tapi bisa dipelajari. Semua orang tuh bisa, karena itu ada caranya gitu. Jadi jangan sampai mikir gue tuh nggak bisa di depan kamera, gue tuh nggak pede gini. Bukan, itu tuh semua bisa dipelajari. Saya dulu mana bisa di depan kamera nyeting. Lembaga pendidikan menangkap nggak yang persoalan itu? Gini sih, kayak harus. Ini kan kayak contoh fem bikin kayak gini kan udah keren banget gitu. Maksudnya kan udah mulai menyesuaikan masuk ke YouTube gitu kan. Ini kan mulai Caranya rada katro begini ya. Enggak lah. Tapi maksud saya gini, kayak membangun, misalnya itu semua bisa dipelajari gitu. Misalnya kita mulai membangun personal branding. Kalau misalnya punya keterbatasan gitu, misalnya mau buat usaha, buat di online gitu. Tapi kan saya nggak bisa desain segala macam gini-gini. Udah ada jasanya semua. Yang perlu kita pelajari itu memang pemikiran kita aja gitu. Pengennya nanti yang mau disampaikan itu pesannya apa. Terus kita harus berbeda dari yang lain. Keunikan kita apa? Itu kan yang tahu kita sendiri. Yang mau kita jual, keunikan kita, kelebihan kita itu apa gitu. Kalau misalnya terkendala dengan misalnya kamera lah apa segala macam, itu semua cuman alat.
kalau misalnya mau pakai handphone doang juga nggak apa-apa. Kayak misalnya saya ngonten di Instagram itu kan cuma modal HP aja. Kalau di YouTube Oke. aja memang harus pakai kamera gitu Ya, kan. ya, ya, Jadi ya. kalau sekarang sih kayak misalnya bilang terkendala apalah alat segala macam. Kalau saya selalu ketika ditanya gimana cara memulainya, gimana caranya saya harus ke sosial media misalnya bangun branding brand saya atau apa gitu. Satu doang, mulai. Harus mulai sekarang. Karena kalau nggak mulai cuman di pikiran doang, cuman mikir saya harus nyiapin ini, Ya, nyiapin ya, ini, ya. nyiapin Ya, ini. Tapi video-video dia juga dulu tuh jelek bener kok. iya, tapi kalau ketika kita udah memulai sesuatu, nanti baru Ya. ketahuan dan harus Oke. konsisten. Oh, ternyata Dapat ini saya nggak? kurangnya di sini. Lingkungan sesama konten kreator segala macam itu seperti apa? Saling dukung kah atau yang persaingannya juga kencang bener di situ? Sebenarnya kalau lingkungan konten kreator sekarang itu udah bagus banget karena kita mulai apa ya? Kalau bahasanya kan collab gitu loh. Memang Jadi saling. collab tuh udah jadi semacam apa namanya jalan yang harus ditempuh oleh setiap konten kreator ya. Iya, jadi kayak cross apa namanya? Cross follower gitu, cross audience gitu. Jadi misalnya saya ngomongin tentang tips percintaan gitu. Ternyata konten kreator yang lain misalnya tentang mobil atau segala macam gitu. Ya, Bisa saya akan collab. di cross. Jadi kita sesama konten kreator tuh sama-sama naik gitu, saling mendukung. Kalau sekarang sih nggak. Kalau ahli percintaan dengan ahli ekonomi di collab kira-kira apa yang dibahas? Coba apa itu ya? menarik tuh, menarik. Menarik juga ya? Tapi saya belum bisa jawab menariknya gimana. Kalau Kang Iman kira-kira apa yang bisa dibahas dengan itu? Masa kita harus membahas the economics of love gitu kan? Oh iya benar tuh Pak. Wah, cocok tuh Pak. Semua dimatrekan nih jadinya nanti. Nanti cari keseimbangannya itu. Iya benar. Nanti saya bisa kan saya misalnya undang Pak Iman ke podcast saya kan, saya nanya-nanya bukan tentang ekonomi, saya nanya tentang percintaannya dari muda. Waduh. Kan bisa kan? Gak akan berani, jamin. Gak akan berani, benar. Soalnya kita udah punya beban, ya kan? Nah, selain udah punya beban, mental kolonialnya ini juga yang bikin nggak lepas, ya nggak? Mau. Yes. Oke, saya akan undang juga Famers, Stationers, Anda yang ingin berinteraksi langsung dengan Om Raden Rauf sama Pak Iman Sugema, silakan. Raisa. Raise your hand. Kita, atau ditulis di chat room. Om Auf, apa katanya IG-nya tuh ada yang nanya? Oh IG-nya itu @hamisdaud. Hamis. Raden Rauf dong kakak. Masa Hamisdaud? Waduh. Raden Rauf itu akun Twitternya juga itu, IG-nya juga itu ya. Ternyata Kang Hardi nih follower nih stalking ya. Ya iyalah, gue baca mama tweet dari kapan tahu. Udah saya follow balik belum? Segeralah. Ya, silakan ya yang lainnya saya menunggu, tapi saya akan ke Kang Iman dulu. Jadi banyak sekali nih ya pelajaran yang dipetik dari apa yang dikemukakan oleh Mauf. Dia berani keluar dari pekerjaan lamanya, dari zona nyamannya, dia masuk ke sesuatu yang sebenarnya pada waktu dia masuk itu belum menjanjikan apa-apa, belum terlalu menjanjikan apa-apa. Lalu dia juga mengubah-ubah mencari-cari dulu identitasnya semacam apa, dari mulai jalur hantu lah, jalur wisata lah, sampai ke jalur cinta-cintaan ini. Nah, banyak hal. Ada kolaborasi dengan sesama konten kreator. Ini hal yang barukah, Pak Iman, dalam perilaku berekonomi, atau memang baru sekarang ini? Atau dari dulu ada? Sebetulnya kan ini sebuah market yang relatively baru terbentuk. Ya, baru terbentuk kira-kira 2005 ke sini, jadi baru 15-16 tahun ya. Marketnya loh. Marketnya ya kan, Twitter apa segala macam, Facebook ya kan, itu baru terbentuk. Dan sejalan dengan itu kan gelombang komersialisasinya tentunya semakin besar ya kan. Kalau dulu seingat saya tahun 2005 saya masih presentasi mengenai prospek dunia digital. Saya masih menghitung user untuk nomor handphone itu baru 750 ribuan ya.
waktu itu ya. Sekarang 300 juta nomor handphone di Indonesia. Sekarang nomor handphone udah 300 juta. Jadi situasinya sangat drastik berkembang. Artinya dari situ saja sudah terbuka marketnya sedemikian lebar ya. Itu jadi 300 kali lipat lebih kan dalam tempo 15 tahun. Usernya ya dari segi usernya. Nah, mana ada sih market seperti itu? Ya, peluangnya. Nah, aspek yang kedua tentunya karena marketnya terbuka sangat lebar, ya kan? Maka apa yang terjadi? Semua orang yang mempunyai pemikiran kreatif, ya kan, yang bisa merebut celah-celah ini, ya kan, akan memiliki peluang untuk berhasil lebih baik. Tentunya dengan market yang terbuka kan, dengan segmentasi dan lain-lain, semua orang bisa berkolaborasi. Jadi sebetulnya pelajaran pertama dari aspek manajemennya dalam hal ini teori mengenai cooperation ya atau kooperatif itu sebetulnya sekarang lebih banyak terbentuk di dalam bentuk industri sosial media. Kira-kira begitu. Ya. Jadi kooperasi yang dulu didengung-dengungkan, digaung-gaungkan sebagai bentuk terbaik perekonomian di Indonesia, justru sekarang menemukan tempatnya di kalangan anak muda milenial yang berkreasi di ranah digital. Ya cuma namanya aja jadi kolaborasi. Kan sebetulnya kooperasi itu kan pada spiritnya adalah bagaimana bekerja sama antar orang, bukan antar modal loh. Berbeda dengan kapitalisme ya. Beda dengan kongsi ya. Kongsi. Jadi biarpun mereka bersaing, tapi saling berkolaborasi dan kedua-duanya mendapat keuntungan gitu semua pihak. Betul. Begitu bukan? Saya habis dengar penjelasan Pak Dr. Iman Sugema, jadi ngerasa kok kayak hidup gue dibacain ya dari dulu. Ya itulah, kadang-kadang kan anak muda itu suka ya kelemahannya di situ. Padahal orang tua juga sebenarnya mantauin, cuma nggak bisa aja ngelakuinnya. Kita juga cuma jadi pengamat aja, Om. Luar biasa, Pak. Jadi, nah ini ada pertanyaan lagi, Husin Munir. Kadang kita kalau mau keluar dari kerjaan takut sendiri, takut tidak berhasil. Itu benar, apa sih yang benar-benar membuat Kang Rauf ini yakin keluar dari pekerjaan rutin ini? Ini pertanyaan bagus. Saya juga nggak langsung serta-merta langsung keluar gitu, nggak. Saya waktu itu yang saya tunggu adalah saya harus bisa aktif di YouTube dan bisa menghasilkan minimal apa yang saya dapat di kantor gitu. Jadi bukan asal-asalan yang penting ini, tapi ada hitung-hitungannya gitu. Sama gini, saya hitung-hitungan gini, waktu itu kan sangat berharga ya. Jadi ketika saya bekerja dari pagi sampai sore, terus malamnya saya ngonten, waktu saya buat keluarga tuh anak-anak tuh jadi kayak jadi kurang kan gitu. Nah, ketika saya sekarang di rumah itu kan salah satu keuntungannya, jadi saya bisa ngatur waktu sendiri kan, mau ngonten jam berapa, mau main sama anak jam berapa gitu. Jadi salah satu kelebihannya sih itu. Sama yang bisa bikin saya berani itu kan saya omongin ke keluarga dulu, sama istri juga malah support karena selama saya bekerja itu istri ngerasa waktunya buat keluarga nggak ada gitu. Jadi sebelum keluar itu kan sudah ngonten cukup banyak juga bertahun-tahun. Iya lumayan. Ya udah bertahun-tahun jadi pawang hantu segala macam itu pada waktu masih kerja ya? Masih kuliah. Masih kuliah. Jadi kalau ditanya saya mengawali karir gaya banget. Mengawali nge-tweet dari dulu tuh saya tuh dari zaman 2009. Itu nge-tweet waktu ketika saya masih baru benar di Indonesia ya. Dari awal-awal Twitter baru ada, terus di Twitter. Nah, itu awalnya saya ngerasa nih orang kok ada orang yang followernya banyak, ada orang yang kayak saya cuman main-main doang ini. Jadi saya tuh ngerasa gatel gitu. Gimana sih caranya biar bisa jadi kayak mereka? Kenapa mereka bisa, gua nggak bisa gitu. Jadi saya nyari tahu gitu. Jadi belajar gini-gini. Oh, ternyata kita harus bikin
personal branding. Ya. Saya seorang Raden Rauf di dunia nyata adalah mahasiswa tingkat akhir yang bikin skripsi belum kelar-kelar. Tapi saya di sosial media harus jadi seseorang yang keren gitu. Itu bisa dibangun gitu kan. Tapi harus pelan-pelan, dan kita tuh nggak cuman sekedar kalau kasarnya ngomong ekstrimnya gini. Kamu bisa jadi siapapun di sosial media. Sekarang orang itu bisa jadi siapapun di sosial media, tapi kebanyakan orang memilih untuk jadi orang bodoh. Siapa mereka yang kebanyakan isinya cuman hate speech, cuman marah-marah, cuman ya padahal dia bisa membangun personal brandingnya jadi orang yang misalnya dia pengrajin apa atau apa, itu semua bisa dibangun di sosial media gitu. Jadi bertahun-tahun. Dan kapan pertama kali Anda mendapatkan penghasilan dari sosial media ini? Dari Twitter udah lama banget. Saya masih ingat, Mas. Kang Hardi. Pertama kali saya dibayar nge-tweet, satu tweet itu berapa? Berapa? 150.000. Satu tweet? Satu tweet. Tapi Anda bikin cool tweet ya, istilah waktu itu. Istilah cool tweet, iya, tweetnya banyak. Tapi saya masih ingat, itu tweet, kalau sekarang thread namanya. Ya, thread. Utas. Itu saya pertama kali dapat job di sosial media itu di Twitter. Satu kali tweet dapat job, rate-nya 150.000. Kali 20 ya 3 juta lah ya. Enggak, dulu makan 2 tweet, 3 tweet gitu doang. Oh, segitu doang. Kirain tweet sampai 20 gitu. Kalau sekarang saya dapat jobnya misalnya gini. Di Twitter, dia minta trending. Oke, trending, tapi nggak mungkin dong satu tweet langsung trending. Ya. Jadi saya minta jatah berapa, misalnya berapa tweet lah, tapi jaminan trending gitu. Jadi kalau sekarang saya berani bilang di Red Card itu trending topic is my middle name. Wah. Jadi berapa kalau kita mau trendingin sesuatu sekarang? Saya setiap malam minggu itu bikin trending topic di Twitter. Trending topic nomor 1 se-Indonesia, love story judulnya. Itu karena lagi nggak ada K-pop. Teman-teman jomblo nyari jodoh, itu ada K-pop juga pasti bisa bertahan, tapi paling 2 menit, habis itu kalah sama K-pop. Jadi kalau 1 jam itu kita trendingin, perlu berapa sekarang menghubungi Kang Au? Perlu apa tuh? Ya kalau dulu kan cuma 150.000. Oh, kalau sekarang saya tidak berani bicara nominal di sini. Sudah dicolek orang pajak belum? Kita taat pajak, Pak, semuanya taat administrasi. Mantap. Ini ada lagi ya, saya bacakan dulu sebentar. Apa lagi sih? Oke. Terkait dengan tema ini, masukan aja semuanya. Sektor-sektor yang bisa selamat dari gelombang kedua pandemi ini. Sektor-sektor apa yang bisa selamat dari gelombang kedua? Yang jelas sektor yang digeluti oleh Raden Rauf ini insya Allah survive. Selama orang masih galau, masih pengen cari jodoh, selama orang masih ngerasa gelisah-gelisah, kangen-kangen, ya pastilah sektor yang digeluti Raden Rauf ini masih akan relevan. Kalau menurut Kang Iman, sektor apa lagi kira-kira yang bisa bertahan di gelombang kedua? Basically tentunya sektor yang berkaitan dengan kebutuhan dasar ya, pangan dan lain-lain kan. Walaupun ada lockdown atau PPKM ya kan, orang kan tetap butuh makanan, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisnis-bisnis yang menyangkut hobi, seperti tanaman. Emak-emak sekarang bunda-bunda ya kan, lagi hobi tanaman, lagi hobi apa. Yang ketiga adalah hiburan yang berasal dari rumah. Apakah itu kan sekarang juga di dunia kreatif ya, sosial media dan lain-lain, itu kan termasuk di dalamnya adalah para artis ya kan, bikin channel-channel sendiri loh. Semua bergerak ke industri hiburan. Itu artinya merumahkan, dalam tanda positif ya, merumahkan industri hiburannya, membawa ke rumah gitu, membawa ke rumah industri hiburannya. Dan ini tentunya akan terus berlangsung setelah pandemi, ya, karena orang akan lebih terbiasa menikmati segala macam di rumah,
ya kan? Jadi mungkin selama 2-3 tahun, kan ini udah tahun kedua nih. Tahun depan juga masih akan orang masih akan tetap terpengaruh oleh pandemi, ya kan? Kalau sudah 3 tahun menjadi kebiasaan kan, tiba-tiba hilang kontak dengan Om Auf kan something, ya kan? Ya kan? Gitu loh. Iya, itu mau nggak mau akan termemori, ya kan, dan kemudian terus berlangsung setelah pandemi. Kira-kira begitu. Ya, jadi yang tersisa nanti dari pandemi selain kenangan-kenangan buruk kita tentang siapa yang menjadi korban, lalu kemudian kesulitan-kesulitan yang kita alami, tapi kita juga akan diwariskan dengan perilaku yang baru yang menjadikan rumah sebagai pusat kegiatan ekonomi dari orang-orang yang mengalami itu. Dan salah satu yang memberikan penghiburan, harapan, ya kan inilah dari dunia digital kita, sehingga lebih banyak orang yang terhibur. Wah, pahalanya gede ini. Dan Rauf ini selain memberikan harapan buat orang-orang cari jodoh, meskipun kadang-kadang harapannya hampa, palsu gitu, tapi ya paling enggak menghibur lah buat orang-orang. Enggak menghibur, ini jasa penyesatan ini. Jasa penyesatan. Laku loh, jasa penyesatan itu laku. Ada yang kalau disesatkan dengan segala perasaan senang, ya dia tetap aja akan mau bayar memang. Termasuk juga kan sekarang laku itu penyesatan berlatar belakang agama dan lain-lain, laku loh. Bahaya Pak itu Pak. Ini juga kayak saya misalnya sharing-sharing kayak misalnya banyak hoax yang beredar di sosmed itu. Terus ada yang ribut-ribut. Saya sih sharing aja, gak usah ikutan ribut karena itu banyak yang settingan. Cara kerjanya kayak gini nih. Contoh simple. Ada satu kelompok orang yang memang mereka bareng-bareng. Satu orang lempar isu. Isunya dibikin kontroversial. Nanti satu orang lagi kontra. Padahal mereka ribut. Terus ada orang lain lagi pro, ini kontra lagi, ribut. Mereka bikin keributan. Habis ribut, followernya ikut ribut semua, meninggal. Habis itu dia bikin isu lagi. Isunya apa? Tergantung yang mau diangkat yang mana. Jadi itu semua disetting petanan gitu. Jadi kalau saya ngelihat orang pada ribut-ribut di sosmed, please lah tolong jangan gitu. Diadu domba. Sebenarnya kan cuma smackdown aja gitu loh. Iya gitu. Makanya kan yang happy-happy aja lah gitu. Nyari hiburan. Tapi mungkin perlu melewati fase ini juga para netizen sampai mereka semuanya sadar kalau ini settingan, dan mereka mungkin menyaksikan itu juga dengan semangat settingan. Jangan fase yang gimmick gitu. Oke. Baik. Waktu membatasi kita harus tetap disiplin. Sudah agak lebih, hampir 10 menit. Biasanya dari 30 menit, sekarang sudah 8.38. Terima kasih Kang Auf, sangat menginspirasi. Jadi teman-teman, dari pelajaran yang diambil dari Kang Auf ini, yang pertama ya paling nggak kita berani lah. Lalu kemudian fokus dengan apa yang dikerjakan. Kita tidak takut gagal, berkali-kali dia mencari identitas, mencari format sampai ketemu yang sesuai. Lalu cari ilmu terus dari yang tadinya nggak tahu, merekam yang bagus seperti apa, sampai jadi kemudian keren bener tuh, mahal bener tuh yang ada di layarnya Kang Auf, keren itu benar. Dan ya itu tadi, kolaborasi, kerjasama. Jadi persaingan atau kompetisi di antara para konten kreator juga menunjukkan pada kita tidak harus saling sikut, bisa dengan bekerja sama tetap kompetitif juga hasilnya. Thank you Kang Auf, mudah-mudahan bisa memberi inspirasi. Kang Iman, terima kasih banyak. Sama-sama. Banyak-banyakin lagi mahasiswa yang lulus seperti begini. Siap. Iya, nggak usah dipasok ke Astra semua, ini mendingan jadi konten kreator. Terima kasih banyak kesempatannya, terima kasih banyak. Oke, dan Famers dan Stationers, kita sudah di ujung perbincangan. Fam Station sudah akan usai, tapi besok kita masih akan ketemu lagi, tetap di pukul 8 hingga 8.30. Besok kita akan bicara tentang problem utang di tengah pandemi. Kembali ke isu yang serius, ada Profesor Didin Damanhuri dan Dr. Rizal Taufikur Rahman yang akan menemani kita membahas mengenai persoalan yang sangat pelik ini. Jadi sampai besok, stay safe, stay home, stay healthy, stay tune di Fam Station yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Terima kasih semuanya. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa.